Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi ramalan zodiak bulanan bersama saya Furi Harun dan juga Cika ya. Dan kali ini edisi spesial ya menyambut datangnya bulan suci Ramadan bagi umat Islam yang merayakannya ya. Jadi bulan April ini ada berbagai macam kisah yang akan Kak Furi buka untuk karir, percintaan dan juga keuangan 12 zodiak di bulan ini ya. Tetapi sebelumnya untuk kalian semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, dan juga share serta komen ya di YouTube channelnya Furi Harun. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan Furi Harun YouTube channel ya. Sebelum kita buka kartunya, Kak Furi ingatkan sekali lagi bahwa ini hanyalah merupakan sebuah prediksi. Jangan terlalu diambil serius ya, hanya untuk guidance aja ke depannya supaya lebih berhati-hati karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kita mulai dengan zodiak yang pertama. Cika udah siap? Udah, kata Cika, baru dapat susu. Oke. Kartu percintaan untuk Aries di bulan ini ada Sang Iblis ya. Aduh, kartunya agak sedikit menyedihkan ya. Kenapa Sang Iblis? Karena ada beberapa rencana kalian dengan pasangan yang sudah merencanakan pernikahan terutama yang akhirnya harus mundur atau bahkan terancam gagal ya. Dan ini membuat kalian sangat pusing, sangat stres, depresi dan juga sakit hati karena kayaknya kita udah merencanakan segala sesuatunya tapi ada saja hambatannya, ada saja halangannya sehingga di bulan ini kalian ngerasa yang tadinya udah happy, udah memberitahu kepada seluruh keluarga akhirnya nggak jadi, agak sedikit galau ya. Tapi mudah-mudahan Kak Furi berharap permasalahannya bisa diatasi ya Cika ya. Jadi kalaupun misalnya mundur ya nanti tetap akan terrealisasi. Tapi kalau memang batal ya sudah, mungkin belum jodohnya ya. Oke, sementara itu untuk yang sudah menikah ya, Sang Iblis ini mengindikasikan bahwa akan muncul permasalahan dengan keluarga besar. Jadi sebenarnya kalian dengan pasangan sih adem ayem aja, nggak ada masalah. Tetapi terkadang dari keluarga besar ada saja omongan-omongan yang suka ditambah-tambahkan, yang suka dibumbu-bumbuin supaya lebih gimana gitu ya gosipnya, sehingga ini agak sedikit mengganggu keharmonisan rumah tangga. Tetapi kalau bisa lebih baik bersabar aja ya Cika ya. Iya, kata Cika juga sabar aja dan banyak beribadah ya karena ini juga lagi bulan puasa gitu. Siapa tahu mungkin ini ujian ya. Ujian untuk yang sudah berumah tangga, yang penting kalian dengan pasangan harmonis dan kalau memang gosipnya nggak bener ya sudah di skip aja. Sementara itu untuk yang masih single ya, Sang Iblis ini menandakan bahwa kalian itu sangat negatif terhadap sebuah hubungan karena sudah melalui hubungan yang sangat menyakitkan. Jadi kayak memulai hubungan baru tuh kayak enggak deh aku belum percaya, udahlah ya nanti paling ujungnya kayak gitu lagi, sakit hati lagi. Jangan seperti itu Aries, siapa tahu memang perjalanannya kemarin harus seperti itu, belum ketemu dengan jodohnya. Dan kalau kalian banyak berdoa, insya Allah akan dipertemukan dengan orang yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Semangat ya, jangan sampai trauma untuk memulai hubungan dan memutuskan untuk single. Karena nggak apa-apa single karena sekarang juga banyak single yang berprestasi, yang baik secara pekerjaan, terus juga karirnya semakin menanjak gitu. Tetapi kan kalau ada pasangan pasti hidupnya akan jauh lebih berwarna ya. Oke. Lalu untuk karir dan juga keuangan di sini ada kereta kuda ya. Jadi untuk kalian Aries, kalian sebenarnya sangat galau memutuskan apakah akan melanjutkan pekerjaan atau akan melanjutkan bisnis saja. Kayaknya kalau kerjaan begitu-begitu aja. Apalagi tahun kemarin juga sudah COVID ya. Jadi kata Cika, gimana Cika? Uang jajannya sedikit berkurang katanya karena ada pandemi. Jadi ada sedikit permasalahan di kantor. Akhirnya kalian kayak
kurang semangat deh, pengen bisnis aja. Nah, kalau Kak Furi boleh sarankan ya, selagi memulai dan mencoba bisnis, kalau memang pekerjaannya masih bisa dikerjain bareng sama bisnis, kenapa tidak dikerjakan dua-duanya? Siapa tahu mungkin kemarin karena lagi pandemi ya, saat-saat ini juga masih ya pandemi, cuman mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik, nanti kalau ditinggalkan malah nyesel. Siapa tahu pekerjaannya juga akan semakin berkembang. Jadi sarannya gimana sih Kak? Bersabar dulu, jangan dulu memutuskan untuk keluar kerja. Tetapi kalau mau coba bisnis, coba aja dulu bisnis sampingan yang dikerjakan bersamaan dengan pekerjaan ya. Jadi hasilnya bisa double. Oke. Lalu untuk kesehatan. Di sini kartunya ada Sang Biarawati ya. Jadi Aries, di sini mengindikasikan bahwa sepertinya kalian ini di waktu-waktu ini terlalu berambisi untuk bisa mendapatkan uang sehingga lupa berdoa, kurang istirahat ya, kurang asupan gizi, atau kadang insomnia, tidur juga cuma 2 atau 3 jam. Ya, jadi kartu ini mengingatkan bahwa menyayangi diri sendiri itu penting ya. Kita bekerja keras untuk keluarga, untuk anak-anak, tetapi kalau kita sendiri sakit ya, buat apa gitu, nanti malah yang ada kita akan tidak bisa menghasilkan, kasihan juga orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Jadi lebih baik di sini disarankan untuk slow down sedikit. Jadi kalau weekend bisa istirahat dulu, jalan-jalan dulu bersama keluarga, jangan mentang-mentang weekend akhirnya ngegarap kerjaan lagi nih biar hasilnya double. Tapi kalau sakit buat apa? Lebih baik nikmati weekend bersama keluarga ya, setelah kalian dari Senin sampai dengan Jumat bekerja keras, jadi Sabtu Minggu buat keluarga, dan istirahat harus ditambah jamnya, minimal 6 jam lah istirahat. Dan kalau bisa sempatkan untuk berolahraga sehingga tetap sehat dan juga tetap fit. Ini berhubungan dengan gangguan kesehatannya bagi Aries apa Cika? Gangguan kesehatannya kata Cika, banyak sekali Aries yang sakit ya, baik itu meriang, flu, ataupun panas dingin. Dan di suasana COVID kayak gini kan gak enak banget kalau flu ya, kita jadi kepikiran kemana-mana, ini flu biasa atau COVID gitu. Jadi lebih baik kalian menjalankan pola hidup sehat. Boleh semangat mencari uang, tapi kesehatan tetap dijaga ya. Lalu at the bottom of the deck-nya ada Sang Jauhari ya. Artinya apa Cika? Iya, artinya jangan pernah memanipulasi. Jadi di bulan ini untuk Aries jangan ingin memanipulasi keadaan. Kalau lagi sedih, ya bilang sedih. Kalau lagi keuangannya mepet, pas-pasan, belum bisa shopping, kasih tahu sama pasangan. Jangan mentang-mentang kita ingin menyenangkan hati pasangan, akhirnya melakukan pinjaman online gitu, ngebela-belain. Ujung-ujungnya kalau pinjaman cicilannya tidak terbayar, nanti semua orang tahu ya. Jadi Kak Furi juga baru tahu kalau pinjaman online itu bakalan dihubungin satu-satu gitu orang. Jadi kalau bisa, kalau memang keuangan lagi mepet, kasih tahu sama pasangan. Oke, Hani ya sayang, kamu pengen dibeliin ini, tapi jangan bulan ini ya, karena bulan ini pengeluaran aku lagi banyak. Tapi aku janji deh bulan depan bakalan aku usahain. Seperti itu. Lebih baik jujur, terbuka apa adanya daripada ngebela-belain, tetapi akhirnya kita sendiri yang susah ya. Ya, itu tadi ramalan zodiak untuk Aries di bulan ini ya, dan kita akan lanjutkan dengan zodiak yang kedua yaitu zodiak Taurus. Oke, kita lanjutkan dengan zodiak Taurus ya. Wah, banyak Taurus yang lagi happy nih karena akhir bulan ada yang mau ulang tahun ya. Tetapi coba kita cek bagaimanakah peruntungan untuk percintaan, karir, rezeki, dan juga kesehatan ya. Oke, kartu percintaan untuk Taurus di sini ada Sang Petapa ya. Apa artinya dari Sang Petapa, Cika? Kata Cika adalah harus banyak berdoa kepada Tuhan agar keinginannya bisa terrealisasi. Mungkin ada di antara kalian yang ingin segera menikah atau mungkin yang masih jomblo ingin segera memiliki pasangan. Tetapi di sini diingatkan untuk senantiasa berdoa supaya dipilihkan yang terbaik dan jalannya semua dilancarkan ya. Sang Petapa ini juga mengindikasikan bahwa jangan pernah berkecil hati untuk kalian Taurus-Taurus yang single ya.
yang mungkin kemarin pernah naksir seseorang tapi ditolak gitu. Padahal udah, aduh pokoknya udah ngapain deh, dia minta dibeliin ini kamu beliin, dia minta dianterin ke sini kamu anter. Tapi ternyata cintanya nggak diterima. Tidak perlu berkecil hati, karena namanya kita perasaan cinta itu adalah gift dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kalau diterima ya berarti kita dapat keberuntungan, good luck ya, ketemu dengan jodoh. Kalau tidak diterima bukan berarti kalian bad luck atau sial. Mungkin memang Tuhan sudah menggariskan untuk bertemu dengan jodoh yang lain gitu ya. Jadi banyak berdoa, siapa tahu mendapatkan yang jauh lebih baik daripada yang kemarin ya. Sementara itu untuk yang sudah berpacaran dalam jangka waktu yang lumayan lama, memang di tahun ini masih agak sedikit tarik ulur dengan pasangan ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi kalian yang memang ingin meresmikan hubungan ke jenjang pernikahan. Jadi di sini juga diperlukan untuk saling menekan ego masing-masing ya, dan saling mendengarkan curhatan masing-masing. Kenapa sih kok masih tarik ulur? Ada permasalahan apa sih? Jadi supaya kalau kalian bisa bicara heart to heart dengan pasangan, akhirnya akan menemukan solusi yang terbaik dan bisa segera menikah ya. Sementara itu untuk yang untuk yang sudah menikah, sang petapa ini mengindikasikan bahwa layaknya pasangan suami istri hendaknya terbuka dan jujur satu sama lain. Karena ada beberapa di antara Taurus yang menyembunyikan keluh kesahnya dan malah lebih nyaman curhat kepada orang lain. Nah, hati-hati Taurus ya. Kalau curhat sama orang lain ujung-ujungnya nanti banyak terjadi perselingkuhan. Dan pasti kalian juga akan disalahkan oleh pihak-pihak lain ataupun oleh pasangan. Jadi kalau bisa curhatlah kepada pasangan tentang kekurangan kalian dan juga keinginan kalian bersama pasangan itu apa aja. Tapi kalau memang pasangan sulit sekali untuk diajak curhat dan tidak mau mendengar, hendaknya curhat kepada kakak atau keluarga yang bisa dipercaya sehingga bisa mendapatkan win-win solution. Jangan curhat sama mantan pacar, apalagi mantan pacar waktu SMA ya. Nanti bukannya permasalahannya kelar, malah akan timbul CLBK gitu ya Taurus. Oke. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan, di sini ada maut. Waduh, serem amat kartunya. Apa artinya Cika? Artinya kata Cika, ada beberapa hal yang harus kamu hilangkan dan pilih sebagai skala prioritas gitu. Jadi ada beberapa hal yang ingin sekali kamu lakukan. Kamu ingin bisnis A, bisnis B, bisnis C, bisnis D gitu, semua pengen kamu ambil, tapi kamu tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan semuanya. Jadi sarannya mungkin kalau ada 4 atau 3 usaha sekaligus, coba deh dihilangkan satu atau ditunda dulu. Kalau memang hasilnya belum terlalu baik, belum terlalu bagus, ya sudah gitu, kalian jalankan dulu 2 usaha atau 2 pekerjaan gitu. Jangan sampai ingin segala macam sendiri tetapi hasilnya malah kalian pusing sendiri, marah-marah, emosi gitu, karena tidak semua pekerjaan bisa kita handle. Yang paling penting juga harus tetap menyisihkan waktu untuk keluarga supaya keluarga juga tetap merasa diperhatikan, karena perhatian itu bukan hanya melulu masalah uang tetapi juga masalah perhatian dan kasih sayang ya. Oke. Sementara itu untuk kesehatannya bagus dunia. Apa artinya Cika? Udah ada lumayan lah turun berat badan, tapi kalau Mami Taurus belum. Mungkin karena kalau Mami itu olahraga banget gitu, tapi siang-siang makan apa yuk? Makan mie goreng, makan mie instan, padahal udah tahu itu nggak terlalu bagus. Tapi sekarang Kak Furi sudah lumayan makan mie instan tuh kalau lagi capek dan pengen banget ya, bisa dihitung mungkin 1 bulan itu bisa 4 kali aja itu maksimal. Kadang ada lulus 1 bulan tanpa mengkonsumsi mie instan gitu. Jadi di sini kesehatan Taurus sedang prima, sedang bagus ya dunia. Diharapkan kalian bisa fokus dalam menjalankan pekerjaan dan tetap pertahankan pola hidup yang seperti ini gitu. Jadi istirahat harus seimbang, harus cukup, nutrisi juga sekarang udah mulai dijaga, apalagi kalau usianya udah nggak muda ya, udah mulai lah hindari makanan-makanan yang berkolesterol, yang kurang sehat gitu. Yang muda-muda juga sudah mulai ya dari sekarang konsumsi makanan yang sehat aja, sehingga kedepannya kesehatannya akan semakin membaik. Kenapa Cika?
Oh, kalau mami kesehatannya membaik kalau ada uang, katanya bisa belanja. Ya kalau itu mah semua orang juga iya bisa belanja, ada uang pasti happy. Nggak ada uang meskipun sehat jadi sakit. Nggak deh, kita harus selalu bersyukur dalam situasi apapun ya. Mau ada uang, mau nggak ada uang, hidup harus dijalani dan disyukuri ya. Sementara itu at the bottom of the deck-nya di sini ada Baginda Raja. Hati-hati ya, hati-hati Taurus, karena terlalu berambisi untuk mendapatkan sesuatu dan menghalalkan segala macam cara akan membuat kalian terperosok gitu. Jadi kalau memang kadarnya diberikan rezeki oleh Allah sekian, ya sudah dinikmati gitu. Kita boleh mengembangkan diri, mengembangkan kemampuan, ingin memiliki rezeki yang lebih banyak, itu manusiawi. Tetapi tidak boleh terlalu berambisi sehingga mengorbankan orang-orang di sekitarnya kayak gitu. Kayak gimana sih Cika? Ya kayak si Salwa disuruh lembur melulu kata Cika gitu kan. Jadi kapan dapat jodohnya? Kan jodohnya nanti ada di sini. Siapa tahu ya ketemu jodoh di sini. Ya jadi si Salwa kasih libur juga, Cika jangan suruh lembur terus. Ya suruh libur lah, lembur terus, packing, paket, hayo jawabin semua, adopter kayak gitu. Ya itulah, seperti itulah Taurus. Taurus memang kayak begitu orangnya ya. Tapi mudah-mudahan di bulan ini, di momen-momen Ramadan, kita semua bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan lebih sabar lagi ya. Oke, kita akan kembali lagi dengan zodiak yang selanjutnya, yaitu zodiak Cancer. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjutkan dengan zodiak Cancer. Bagaimanakah percintaan, karir, dan juga keuangan Cancer di bulan April ini? Siap Cika? Siap, belum capek kan? Belum, aku udah tahu sekarang ramalannya lama, jadi aku tadi minta susu dan minta cemilan ke mami ya. By the way, ini rambutnya seneng nggak diginiin? Seneng katanya 2 gitu ya, dikepang. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan dengan zodiak Cancer. Untuk percintaannya ada masa bodoh ya. Waduh, jadi si Cancer ini sepertinya ingin segera melupakan mantan dan move on ke kehidupan percintaan yang selanjutnya. Jadi buat kalian-kalian yang kemarin-kemarin masih berharap bisa balikan sama mantan, ya bisa mendapatkan cinta mantan kembali, masih kepo-kepoin Instagram, Facebooknya mantan, ngecek mantan sekarang deketnya sama cewek mana sih gitu, sampai stalking, capek banget. Nah, maka di bulan ini kalian sudah memutuskan untuk masa bodoh dan ready to move on ke kehidupan percintaan yang selanjutnya. Nah, gitu dong. Jangan terbelenggu dengan masa lalu karena belum tentu masa yang akan datang itu, orang yang akan datang jauh lebih buruk. Belum tentu. Siapa tahu kalau kalian move on, kalian malah mendapatkan orang yang benar-benar pas dan bisa membuat kalian bahagia ya. Oke, sementara itu untuk Cancer yang sudah berpacaran ataupun sudah menikah, di sini ada beberapa sifat dan sikap dari pasangan yang membuat kalian emosi gitu. Susah banget ya pasangan dikasih tahu gitu. Udah dibilangin jangan kayak begini, ngeyel mulu gitu. Jadi si Cancer ini lagi kesel banget deh. Di bulan April ini kalian lagi ngegremet gitu. Kesel banget, tapi mau bilang nanti males berantem. Karena udah beberapa kali diutarakan juga nggak ada perubahan, katanya begitu. Jadi kalau Kak Furi boleh menyarankan untuk Cancer lebih baik dibicarakan. Mungkin kalau kalian yang ngomong nggak mempan, bicarakan kepada sahabatnya pasangan. Masing-masing orang kan ada orang yang dia dengerin tuh. Atau mungkin ke anak gitu bagi yang sudah menikah, ya kasih tahu dong mama atau kasih tahu dong papa jangan seperti begini. Jadi siapa tahu kalau misalnya kalian menyampaikan sedikit demi sedikit, maka pasangan akan bisa berubah dan hubungan akan jauh lebih harmonis ya Cancer ya. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangannya Cancer di bulan April ini ada pecinta atau the lovers ya. Kayaknya ribet banget gitu. Ada saja orang-orang di lingkungan pekerjaan yang rasa-rasanya ngerecokin, cari muka gitu, mencoba untuk menjatuhkan.
sehingga si Cancer ini merasa sangat tidak nyaman dan ingin segera pergi dari lingkungan pekerjaan yang ini gitu. Tetapi kalau memang belum ada kesempatan dan pekerjaan yang jauh lebih baik tangguhkan dulu sambil kalian mencari-cari, siapa tahu ada prospekan untuk bisnis atau pekerjaan yang baru ya Cancer ya. Apalagi di season-season Ramadan seperti ini kan tentunya semua orang juga memerlukan biaya THR ya, karena akan ada pulang kampung. Kita juga ingin memberikan THR untuk keluarga, untuk orang tua, untuk saudara. Jadi keinginan untuk hengkang dari pekerjaannya ditahan dulu ya, bersabar dulu gitu ya Cika ya. Iya katanya. Oke, sementara itu untuk kesehatan di sini ada kesederhanaan. Artinya jangan terlalu makan berlebih-lebihan ya. Makan itu dijaga, bukan berarti berlebihan itu yang mahal-mahal, enggak. Kadang makanan murah tapi terlalu banyak kolesterol, terlalu banyak kandungan-kandungan negatifnya itu juga berbahaya bagi kesehatan. Karena menurut Cika di bulan April ini orang-orang di zodiak Cancer banyak menderita sakit lambung. Jadi harus ekstra hati-hati dalam mengkonsumsi makanan ya. Sementara itu at the bottom of the deck-nya ada Surya. Ada kebahagiaan yang dihasilkan dari sebuah upaya dan jerih payah. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah putus harapan atau putus asa, karena segala sesuatunya itu memang melalui proses dan tidak instan. Jadi untuk kalian yang masih betah berada di zona nyaman dan belum pengen move on ke kehidupan zona yang mungkin lebih hektik tetapi menjanjikan kesuksesan, ini adalah momen yang pas untuk kalian Cancer untuk bisa berubah gitu, berevolusi. Mungkin akan ada bisnis-bisnis dan tawaran-tawaran yang menarik yang akan menghampiri kalian di bulan ini. Jadi berani untuk mengambil kesempatan, siapa tahu dengan jalan seperti itu kalian akan memperoleh kesuksesan ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan zodiak Gemini setelah yang berikut ini. Halo teman-temannya Furi, kembali lagi dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Gemini ya. Bagaimanakah kisah percintaan, karir, dan juga keuangan serta kesehatannya Gemini di bulan ini? Cika udah siap? Siap katanya. Kartu percintaan Gemini di sini ada kesederhanaan ya. Jadi harus ada pengorbanan untuk bisa mendapatkan orang yang diinginkan gitu. Jadi untuk Gemini-Gemini yang masih single atau jomblo, jangan berkecil hati, mungkin ada di antara kalian yang belum bisa mendapatkan cinta seseorang gitu ya. Terus kejar ya Cika ya, kejar dengan cara yang baik gitu. Mungkin kamu kurang pendekatan, mungkin kamu kurang komunikatif gitu. Coba untuk lebih proaktif gitulah. Karena kan namanya juga kalau kitanya yang naksir, kitanya yang suka, ya kita harus memiliki effort duluan untuk bisa mendekati. Tetapi kalau misalnya cintanya ditolak, tidak usah berkecil hati ya Gemini ya. Karena belum tentu dia juga yang terbaik untuk kamu gitu. Mungkin Tuhan masih menyimpan atau mempersiapkan seseorang yang jodoh sama kamu ya. Cika, mungkin seseorang itu sebenarnya nggak jauh-jauh banget gitu, mungkin cuma 1 meter atau setengah meter gitu kan dari kita, siapa tahu ya. Oke, sementara itu untuk Gemini yang sudah berpacaran lama ya, harus ada pengorbanan. Di sini ada perasaan yang tersiksa, perasaan yang lagi galau, perasaan yang lagi kalut. Nggak usah diperpanjang lagi deh Cika perasaannya ya. Kok kamu mukanya ngadep kamera terus? Ke siapa sih? Itu, aduh itu mami, katanya gitu. Ada yang Gemini. Jadi mungkin untuk kalian yang sudah berpacaran lagi galau, kalut, kenapa sih? Gara-gara di apa sih Yung? Gara-gara di di blok gitu sama pacar. Jadi kalian galau gitu, kerja banyak ngelamun gitu, dikasih
ini apa, wejangan asup-asup gitu ya, nggak masuk-masuk ke pikiran gitu. Aduh, jadi Gemini yang lagi berpacaran memang agak sedikit galau. Tetapi kalau memang kalian yakin ingin berjuang, ya berjuang gitu. Perjuangkanlah. Tapi kalau menurut kalian tidak ingin berjuang, ya sudahi dengan cara-cara yang baik ya. Terkecuali kalau memang di blok, ya mungkin menyudahinya agak susah ya, karena kan di blok gitu ya. Mungkin nunggu bloknya dibuka dulu. Sementara itu untuk yang sudah menikah, kesederhanaan ini mengindikasikan bahwa sebenarnya istri atau suami kalian ya Gemini, mereka tuh hanya ingin perhatian yang simpel aja. Dengan kalian masih ingat untuk ngucapin selamat siang, sudah makan belum pada saat misalnya pasangan lagi kerja gitu. Atau misalnya menghadirkan apa ya, hadiah-hadiah yang kecil-kecil yang istimewa, atau ngajak makan malam gitu. Anak-anak di rumah dulu, kita candlelight dinner berdua untuk menghangatkan suasana saja. Sebetulnya perhatian-perhatian kecil seperti itu pun sangat berarti untuk pasangan. Jadi jangan pernah berharap bahwa atau berpikiran kayaknya pasangan aku sih senengnya kalau dibeliin iPhone Pro Max gitu, kayaknya dia baru happy. Ya enggak juga gitu. Terkadang perhatian kalian yang sedikit di sela-sela dia bekerja itu bisa menjadi penyemangat. Jadi jangan terlalu cuek ya. Cool boleh, tetapi jangan terlalu cuek Gemini. Sementara itu, untuk pekerjaan dan keuangan di sini ada masa bodoh ya. Jadi Gemini, sifat boros kalian yang terlalu keterlaluan akhirnya membuat kalian tidak memiliki tabungan. Jadi di bulan ini diingatkan nih, kan bulan ini kan hampir mau Idul Fitri ini, nanti bulan depannya pasti dapat THR juga gitu. Pasti akan ada pengeluaran yang lumayan banyak untuk ngasih-ngasih ponakan, anak, saudara gitu kan. Tetapi jangan sampai akhirnya apa yang kalian dapatkan itu malah habis sama sekali dan tidak bersisa gitu. Apalagi kalau menyisakan tagihan kartu kredit juga gitu. Jadi usahakan ya, karena namanya lebaran pasti kita juga akan ada rezeki, ada juga pemasukan untuk kita. Jadi di manage sedemikian rupa, kalau perlu ya bikin rekening baru yang tidak ada kartu ATM-nya, sehingga kalian kalau mau ambil uang itu ya susah gitu. Jadi nggak ada ATM-nya, nggak ada M-Banking-nya, itu khusus untuk menyimpan uang. Jadi misalnya gajinya 1 juta, simpan 100.000 untuk hal yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi mau butuh sebutuh apapun, tabungan itu adalah ditabung untuk lupa. Jadi jangan diingat-ingat untuk masa yang akan datang ya Gemini. Sementara itu untuk kesehatan di sini ada pecinta atau the lovers. Nah, jadi ketahuan nih kalau ingin kurus supaya dilihat sama cewek-cewek gitu, keren, atau ingin tampil gimana biar dilihat sama cowok-cowok gitu. Itu tidak akan berlangsung lama effortnya, karena untuk penampilan itu harus memang kitanya buat diri sendiri gitu, bukan buat bukan buat membuat orang lain terkesan gitu. Karena pada saat kita ingin menyenangkan diri kita sendiri, akhirnya orang lain pun akan senang terhadap kita, dan kita pun akan jauh lebih respect dan menghargai diri kita sendiri kayak gitu. Jadi untuk Gemini-Gemini yang mungkin kemarin-kemarin berat badannya berapa ya, 100 gitu ya, oke, berat badannya masih 100 gitu, coba olahraga, siapa tahu di bulan puasa ini plus Ramadan kalian jogging-jogging kecil, akhirnya bisa jadi 90, bisa jadi 80, bisa jadi 75 gitu. Asal jangan kerempeng banget gitu. Jadi kan tetap oke. Hargai kesehatan, karena ada beberapa di antara Gemini yang memang harus merubah penampilan tetapi untuk diri sendiri, bukan untuk membahagiakan atau hanya membuat orang lain terkesan gitu ya. Karena kalau orang lain terkesan tetapi diri kita tidak happy, ya percuma, harus kitanya happy dulu gitu. At the bottom of the deck-nya ada roda kehidupan. Apa artinya, Cika? Hah?
Kata Cika jangan suka nolak-nolak, nanti akhirnya beneran suka loh, katanya gitu ya. Sebenarnya ini agak-agak nggak nyambung sih dengan roda kehidupan yang menurut versinya Kak Furi. Roda kehidupan ini adalah momen dimana kalian bisa memperbaiki taraf kehidupan kalian. Jadi belajar banyak dari apa yang kalian kerjakan, sehingga kedepannya selain pengalaman, selain menguasai banyak hal, kalian pun akan memiliki kemampuan untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih karena sudah punya pengalaman. Jadi momen-momen bulan April ini, di bulan ini adalah bulan yang baik untuk bekerja keras, untuk berusaha dan juga belajar tentang hal-hal yang baru, sehingga diharapkan kedepannya kalian pun kalau misalnya mau buka usaha baru, mau buka bisnis baru, sudah terbiasa gitu dan sudah tahu bagaimana cara kerjanya gitu ya. Oke, Cika memang suka rada-rada nggak nyambung kalau ngeramalin zodiak Gemini karena pikirannya suka ke orang itu aja ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan ramalan zodiak yang selanjutnya ya, Leo. Oke, teman-temannya Furi, balik lagi dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Leo ya. Kartu percintaan Leo di sini ada Maharani. Ada yang lagi berbunga-bunga nih, khususnya untuk Leo yang masih single, karena ada beberapa di antara kalian yang ditaksir, bahkan ada yang akan dilamar oleh seseorang di bulan April ini. Dan ini membuat kalian sangat happy gitu, meskipun masih bingung-bingung, aduh ini yang diterima yang mana ya, atau terima jangan ya gitu, karena masih sedikit trauma dengan kegagalan sebelumnya. Tetapi ya coba dikenali dan dijalankan dulu karena pengenalan itu butuh proses ya, nggak instan gitu. Sementara itu untuk Leo yang sudah berpacaran lama, di sini kalian lagi menunggu kabar untuk segera dilamar. Jadi ada beberapa di antara kalian yang udah deh kayaknya kalau nggak ada peningkatan hubungannya gini-gini aja, mendingan udahan aja. Karena kalian udah capek gitu ya, ngejalanin hubungan yang udah 5 tahun, 6 tahun tapi nggak ada akhirnya, nggak ada endingnya gitu. Ada beberapa di antara Leo itu lagi menunggu keputusan. Sementara itu untuk yang sudah menikah ada kabar baik ya, mungkin ada yang permohonan kreditnya akhirnya di ACC sehingga kalian dan pasangan yang sedang ingin memiliki usaha sampingan ya di bulan April ini bisa segera terrealisasi. Tetapi hati-hati jangan sampai terjebak dengan pinjaman yang menjebak gitu, kayak pinjaman-pinjamannya gampang tetapi bunganya besar banget dan akhirnya keuntungannya malah habis bahkan tidak bersisa gitu untuk bayar bunga. Tetapi kalau memang kalian sudah memiliki pinjaman yang memang bisa dipertanggungjawabkan, terus bunganya juga kecil, ya alangkah baiknya untuk memulai sebuah usaha yang baru bersama dengan pasangan ya. Sementara itu untuk pekerjaan ada Baginda Raja. Agak sedikit berhubungan dengan kartu yang pertama, karena si Leo ini lagi berambisi banget ingin mengerjakan beberapa hal. Karena sekarang misalnya yang udah nikah udah punya anak gitu, atau misalnya udah pindah gitu, jadi harus bayar cicilan rumah atau harus bayar cicilan mobil, sehingga kalian ngerasa bahwa penghasilan harus nambah gitu, kalau segitu-segitu aja ya nggak akan cukup gitu. Dan ini adalah hal yang baik ya, dimana di saat seseorang ya, kalau menurut Kak Furi, di saat seseorang sudah merasa bahwa kewajibannya banyak, dia akan termotivasi untuk memiliki penghasilan yang banyak gitu. Dia akan menggali potensi dirinya sehingga dia bisa mengcover kebutuhannya, tidak stuck di yang itu-itu aja kayak gitu. Tetapi kalau orang udah menentukan standarnya, misalnya aku sih segini aja, nggak mau terlalu ngoyo, nggak mau terlalu neko-neko, ya aku maunya segini aja udah cukup, ya akan segitu aja gitu, akan segitu aja. Jadi ada masa dimana kita juga perlu nge-push diri kita sendiri untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dan memiliki sesuatu yang baru juga, yang lebih juga gitu, yang lebih baik gitu. Yang nggak punya rumah pengen punya rumah, nggak punya punya insurance, atau misalnya nggak punya kendaraan bisa punya kendaraan sendiri. Nah itu juga bisa memotivasi diri kalian untuk berpenghasilan lebih, tetapi jangan terlalu memaksakan sehingga lupa istirahat ya, tidur yang tadinya 6 jam cuma 2 jam 3 jam aja, sehingga kesehatan kalian bisa terganggu Leo ya. Oke, sementara itu kesehatannya ada Sang Keadilan.
Nah, apa tuh Cika sang keadilan? Ya kata Cika, kalau mau sehat ya harus seimbang gitu. Jadi istirahatnya harus cukup. Lalu juga waktu untuk bersama keluarga juga harus quality time-nya harus benar-benar terjaga gitu. Sabtu Minggu ya buat keluarga. Senin sampai Jumat mungkin buat keluarga cuman sedikit, tapi Sabtu Minggu full untuk keluarga. Dan yang pasti tetap juga sisihkan waktu untuk berolahraga sehingga badan kalian lebih prima dan juga lebih sehat ya. Yaudah males di luar hujan, nggak ada alasan karena kita tinggal nyalain handphone atau TV, kita bisa nonton YouTube gitu. Ada di sana berbagai macam panduan untuk bisa berolahraga dari rumah aja. Oke. At the bottom of the deck-nya di sini ada sang imam ya. Artinya si Leo ini lagi kurang sekali beribadah dan berdoa di bulan April. Nah, padahal bulan April itu adalah bulan di mana bulan suci Ramadan ya bagi umat Islam itu adalah momen-momen yang the best gitu. Tetapi mungkin ada sebagian orang yang justru Ramadan itu agak sedikit stres kalau Kak Furi lihat. Jadi stresnya ya ampun harus pulang kampung gitu. Oke lah sekarang COVID gitu, tapi kan tetap harus ngasih uang buat ponakan, ngasih uang buat ini, ngebeliin baju buat ini. Kayaknya stres banget gitu. Sehingga momen yang spesial di Ramadan ini tidak dinikmati. Padahal seharusnya Ramadan ini merupakan momen-momen di mana kita sangat berterima kasih kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Masih diberikan sehat, masih diberikan umur gitu ya. Sehingga lakukan yang terbaik dan banyak berdoa gitu. Masalah misalnya tadi ponakan minta baju atau apa, cuma 1 tahun sekali, nggak usah diambil stres ya, nanti malah momennya jadi nggak berkesan gitu teman-teman. Oke, udah Cika itu aja? Udah, kita akan lanjutkan dengan zodiak yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan dengan zodiak Libra ya. Bagaimanakah percintaan Libra? Di sini kartunya yang keluar ada kartu maut. Aduh, serem banget kartunya Cika. Apa artinya? Artinya kata Cika ada hubungan yang kandas di antara kalian Libra yang mungkin kemarin lagi bucin-bucinnya, tiap update status di Instagram selalu sama pasangan, ternyata sekarang fotonya semua dihapus gitu. Jadi ada beberapa Libra yang akhirnya kembali menjadi single karena mengalami kegagalan dalam hubungan percintaan gitu. Tetapi nggak usah berkecil hati ya, karena mungkin belum jodohnya gitu. Mungkin memang dia belum pas buat kamu gitu. Jadi ya jalani saja setiap fase kehidupan dengan ikhlas gitu. Sehingga nggak terlalu depresi atau stres, apalagi sampai mengganggu pekerjaan ya. Sementara itu untuk Libra yang sudah menikah, maut ini mengindikasikan bahwa akan ada sebuah hal yang sangat kalian bikin kesel atau marah dari pasangan yang belum bisa dihilangkan gitu kebiasaannya. Jadi kayaknya si Libra ini udah kesel banget gitu setiap kali dikasih tahu istrinya atau suaminya, misalnya untuk hal-hal yang sepele ya, misalnya jangan taruh handuk di situ misalnya, atau jangan taruh ini sembarangan, tetap aja seperti itu. Dan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, sehingga kalian merasa sangat emosi dan marah-marah gitu. Jadi ada beberapa dari Libra yang emosinya meledak-ledak di bulan April ini dikarenakan pasangan tidak kunjung bisa menghilangkan kebiasaan buruknya. Meskipun kebiasaannya sepele, tapi buat kalian kayaknya sangat mengganggu gitu ya. Jadi kalau kayak gitu gimana tuh Cika? Ya jangan diusir aja dong, gimana sih? Ya dikasih tahu pasangannya supaya tidak mengulangi lagi ya. Kalau udah dikasih tahu berulang kali nggak nurut ya bolehlah sedikit marah gitu ya, untuk menunjukkan bahwa kalian tuh serius pengen dia tuh berubah gitu, nggak naruh anduk di situ gitu, sehingga lebih pay attention lah sama kita. Sementara itu untuk yang masih berpacaran ya, ini ada kartu maut ini mengindikasikan bahwa sebenarnya kalian sudah ingin mengakhiri hubungan pacaran ini ke jenjang yang jauh lebih serius. Tetapi ada berbagai macam kekhawatiran ya, terutama dari segi finansial karena kalian merasa belum siap gitu.
Ya kalau memang belum siap secara finansial, coba dibicarakan dengan pasangan baiknya seperti apa gitu. Siapa tahu dengan niatan tulus yang baik, akhirnya kalian bisa memperoleh jalan untuk bisa menghasilkan, mendapatkan rezeki yang lebih gitu bersama pasangan ya. Sementara itu, untuk keuangan dan juga pekerjaan, di sini ada Surya atau The Sun. Artinya apa, Cika? Artinya kata Cika, meskipun sekarang hasil dari pekerjaan kamu belum seberapa, tetapi jangan pernah putus asa karena segala sesuatu yang besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Nah, betul. Yang Cika bicarakan itu betul banget. Ya, Cika pinter nih. Yang pinter Cika apa Mami? Cika dong, iya. Jadi, jangan pernah berharap akan menjadi besar kalau kalian tidak pernah menghargai proses dari kecil. Kayak gitu. Jadi sesuatu yang besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil dulu. Jadi jangan pernah berkecil harapan kalau misalnya sekarang, kalau misalnya kalian YouTubers ya, subscribernya nggak naik-naik, atau di IG open endorsement, followersnya nggak naik-naik, karena segala sesuatu itu dimulai berproses dan juga bertahap. Nggak ada yang instan di dalam kehidupan ini, jadi enjoy the process sampai akhirnya kalian betul-betul bisa merasakan hasil dari jerih payah kalian sendiri ya. Sementara itu untuk kesehatan di sini ada dunia atau the world ya. Cukup baik ya Cika ya. Ada beberapa Libra yang sangat happy karena akhirnya bisa turun berat badan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi setelah berbulan-bulan ya memanage kehidupan dengan sedemikian rupa, mengatur pola makan, berolahraga, akhirnya kalian bisa mendapatkan tubuh yang ideal. Nah, tetap dijaga ya kesehatannya, ya tubuh yang idealnya, karena memang olahraga atau menjaga tubuh itu harus konsisten, nggak bisa anget-angetan. Sekarang olahraga, bulan depan enggak, jadi akhirnya tubuhnya akan kembali lagi melar gitu. At the bottom of the deck-nya untuk Libra ada kekuatan. Artinya apa, Cika? Artinya di bulan April ini kalian harus ekstra sabar ya, karena ada beberapa di antara Libra yang akan mendapatkan nyinyiran, cemoohan ya, sindiran dari orang-orang. Tetapi hal tersebut itu adalah hal yang biasa sebenarnya. Apalagi kalau kalian memang pekerjaannya di dunia yang berhubungan dengan banyak orang, sudah pasti yang namanya bulian, sindiran itu akan selalu ada. Karena nggak semua orang akan sepaham dan suka dengan kita. Jadi pesan dari kartu tarot ini di bulan ini adalah terus berkarya, fokus, dan jangan dengarkan hal-hal yang negatif untuk menjatuhkan kalian. Terkecuali kalian dengarkan masukan-masukan yang positif untuk kedepannya bisa lebih baik lagi dan berkarya gitu ya. Oke, itu tadi udah Cika semuanya? Udah. Untuk zodiak Libra sudah selesai dan kita akan lanjutkan dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Scorpio. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Scorpio. Udah capek Cika? Belum katanya. Oke, kamu cukup fit ya hari ini ya? Oh kemarin libur nggak main ya? Iya, untuk mempersiapkan diri. Jadi Cika juga harus mempersiapkan diri teman-teman. Jangan dianggap Cika ini cuman look tap girl terus akhirnya dia nggak butuh effort untuk bisa dampingin maminya ngeramal. Enggak, dia juga butuh effort dan tenaga gitu ya sayang ya. Oke, percintaan Scorpio di bulan ini ada pengorbanan atau masih kayak gantungan ya, nggak jelas gitu, nggak kesana nggak kesini gitu. Jadi butuh kepastian dari diri kalian sendiri sebenarnya hubungan ini mau dibawa kemana. Ini berhubungan dengan Scorpio yang sudah berpacaran tetapi masih ngegantung gitu, atau mungkin sudah menikah tetapi masih belum ada hal-hal yang harmonis gitu di antara kalian dengan pasangan. Jadi udah nikah tapi kok kayaknya hidup sendiri-sendiri, atau udah pacaran lama tapi ribut terus gitu. Jadi di sini lagi galau banget si Scorpio di bulan ini untuk menentukan sebetulnya hubungan ini akan dibawa kemana. Dan pertanyaan itu hanya kalian sendiri yang bisa jawab ya, karena masing-masing orang itu butuh kepastian gitu. Apalagi kalau memang kalian sudah berkomitmen, tentunya akan ada hak dan kewajiban gitu antara kalian dengan pasangan.
Sementara itu untuk Scorpio yang masih single, di bulan ini kalian lagi kecewa berat karena habis di PHP oleh seseorang. Jadi judulnya kenalan online, performance-nya bagus banget gitu ya, pekerjaannya sukses, tapi ternyata ujung-ujungnya minta ditransfer gitu. Ya itu cuman sekedar contoh aja, karena banyak banget orang-orang ya yang melakukan penipuan lewat media sosial, apakah itu Facebook, Instagram, pakai profil orang lain gitu. Ngaku-ngakunya masih single atau ngaku-ngakunya kerjanya di mana gitu, ternyata enggak, dan akhirnya minta transferan. Itu banyak banget, di antara teman-teman saya juga banyak kejadian seperti itu. Jadi baiknya kalaupun misalnya kalian ingin segera move on, coba pilih-pilih orang deh. Orang yang memang betul-betul kalian bisa kenali dengan baik, baik dirinya dia ataupun keluarganya dan juga teman-temannya, sehingga kalian tidak tertipu ya Scorpio. Sementara itu, untuk pekerjaan dan juga keuangan di sini Baginda Raja ya. Artinya jangan menghalalkan segala macam cara untuk bisa mendapatkan sesuatu, karena semua itu butuh proses. Jangan membuat diri sendiri terlalu capek atau terlalu ngoyo sehingga kalian mungkin nanti akan terserang beberapa penyakit ya, dan ini harus ekstra careful, harus ekstra hati-hati karena kesehatan Scorpio ini di bulan April sangat menurun staminanya. Jadi kalau misalnya memang kalian lagi pengen cari usaha sampingan, ya usahakan tidak mengganggu waktu istirahat kalian sehingga kondisi badan masih tetap oke ya. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada kesederhanaan. Artinya Scorpio harus berhemat di bulan April ini, karena di bulan Mei ya kita semua sudah tahu akan ada pengeluaran yang lumayan besar, yaitu Lebaran ya. Mungkin di antara kalian meskipun masih suasana pandemi ya, karena COVID juga masih ada gitu di mana-mana, ya ada juga yang ingin tetap pulang kampung, tetap perhatikan kesehatan, jaga jarak ya, terus juga selalu basuh tangan, memakai hand sanitizer sehingga kalian bisa terjaga dan terhindar dari virus. Serta untuk keuangannya tidak boleh mengeluarkan transaksi yang terlalu besar di bulan-bulan ini. Usahakan uangnya ditabung. At the bottom of the deck-nya, di sini Scorpio ada bintang. Jadi gambarnya ada wanita yang sedang mengucurkan air ke bawah. Dia selalu berusaha untuk bisa membantu orang lain ya, membantu keluarga atau misalnya memberikan apa yang diinginkan oleh orang tua atau oleh anak, tetapi dirinya sendiri tidak bahagia. Dan ini harus hati-hati teman-teman. Kalau kita bekerja keras, kita harus bahagia. The most important things, yang paling penting adalah kita sendiri harus bahagia, kita sendiri harus happy dengan kehidupan kita, sehingga aura kebahagiaan kita akan menular kepada orang-orang yang kita bantu. Jangan sampai kita ingin selalu membantu orang lain, ingin selalu memberi kepada orang lain, tetapi diri kitanya sendiri sengsara, nggak happy dalam menjalankan pekerjaan, dalam menjalankan kehidupan. Kita menjadi pribadi yang ya udahlah, yang penting keluarga aku bahagia, udah cukup. Jangan seperti itu, karena diri kita sendiri pun harus bahagia. Memberikan kebahagiaan kepada diri sendiri itu bukan berarti kita egois, tidak, tetapi artinya kita mencintai diri kita dan juga kehidupan. Karena dengan kita mencintai kehidupan, kita lebih banyak bersyukur, maka kedepannya kita pun akan bisa lebih sukses, dan orang-orang yang kita bantu pun akan tertular aura bahagianya gitu ya. Jangan hanya memberikan air, tetapi kitanya kehausan dan kekeringan. Seperti itu contoh dari arti dari kartu bintang yang tadi muncul. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan dengan zodiak yang selanjutnya, jadi jangan kemana-mana. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan dengan ramalan untuk zodiak Virgo. Siap Cika? Ya, ramalan percintaan untuk Virgo di bulan ini ada pemanggilan ya. Jadi si Virgo ini lagi galau banget nih karena hubungannya tidak kunjung diresmikan ke jenjang yang lebih serius. Jadi udah mulai nih ditanya-tanya sama orang tua gitu, sama
saudara, sama kakak, ini kamu tuh pacaran lama-lama kok nggak nikah-nikah sih dek gitu, sebenarnya ada masalah apa atau apa. Jadi kalian sangat tidak nyaman. Padahal sebetulnya kalian ingin menikah tetapi memang belum terlalu yakin dengan pasangan gitu. Ini pasangan saya mampu nggak sih kalau ngajak nikah? Ini pekerjaan kita sudah cukup settle nggak sih berdua gitu. Jadi banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang kalian nggak berani share ke orang lain. Coba di-share, dibicarakan ke keluarga gitu, ke orang lain, bagaimana sebenarnya kalian tuh pengen nikah, tapi kalian belum siap dari segi biaya dan lain sebagainya. Siapa tahu keluarga juga akan membantu untuk mencarikan atau memecahkan masalah gitu. Siapa tahu juga dapat tawaran usaha baru misalnya kan, siapa tahu ya, pasti ada rezekinya. Sementara itu untuk Virgo yang masih jomblo, di bulan ini juga masih sering digangguin sama mantan. Jadi gimana mau move on kalau mantan masih ada di situ-situ aja. Setiap mau move on, setiap mau mengenal seseorang yang baru, masih aja direcokin oleh mantan. Nah, tetapi ini mungkin hanya berlaku bagi mantan-mantannya Virgo yang masih berteman baik ya. Memang nggak ada salahnya untuk berteman sama mantan. Tetapi namanya mantannya misalnya masih single, belum bisa move on, dia juga bisa takut kehilangan kalian juga gitu. Jadi lebih baik dibicarakan kalau misalnya kalian sudah mau dekat dengan seseorang, maaf ya, aku lagi pengen dekat sama seseorang. Mudah-mudahan kamu tidak tersinggung dan kita masih tetap bisa bersahabat dengan baik. Seperti itu aja. Coba untuk jujur dan terbuka, mudah-mudahan dia bisa menerima ya, dan kalian berdua bisa saling move on. Sementara itu untuk yang sudah menikah, Virgo di bulan ini ada tagihan yang tidak terduga dari pasangan, dan ini membuat kalian sangat marah. Kok bisa tiba-tiba ada tagihan puluhan juta tanpa kita tahu uangnya kemana gitu. Jangan dulu emosi dan menyalahkan pasangan. Siapa tahu memang pasangan ada masalah dan dia nggak berani awalnya untuk cerita terus terang sama kalian. Nggak mau ngebebanin kalian, tapi ujung-ujungnya dia juga nggak sanggup gitu untuk membayar cicilan dan juga tagihan. Jadi coba bicara dengan baik-baik ya, sehingga masalah ini bisa segera diatasi dan tidak berlarut-larut. Sementara itu, untuk pekerjaan dan keuangannya, Virgo di sini ada kereta kuda. Ada beberapa hal yang ingin kalian lakukan dan sepertinya kedua hal ini menarik ya. Hal yang baru berhubungan dengan bisnis. Misalnya yang tadinya biasa bisnis makanan, akhirnya coba deh bisnis online, misalnya menjadi reseller baju gitu, atau dolls misalnya. Dan akhirnya kalian pun setelah menjalani itu semakin enjoy dan semakin yakin bahwa kalian bisa sukses, dan ini membuat kamu sangat excited ya. Akhirnya ketemu dengan bisnis baru yang mungkin bisa dikerjakan bareng-bareng gitu di sela-sela kesibukan, atau mungkin di sela-sela pengangguran kalian, misalnya belum dapat kerja yang pas gitu, akhirnya bisa dibikin sibuk dengan beberapa bisnis gitu. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Sementara itu untuk kesehatan di sini ada menara. Jadi kalau tidak dirubah dari sekarang pola hidup kalian dan juga pola makan, maka penyakit itu akan terus datang dan datang lagi. Banyak sekali Virgo yang sangat mengabaikan kesehatannya, nggak mau check up ke dokter, nggak mau, udahlah pokoknya aku makanan ini enak, ya biarin aja deh, misalnya kolesterol ya biarin lah, yang penting aku makannya sesuai dengan apa yang aku inginkan. Masih seperti itu. Boleh sekali-sekali kita cheating dan makan makanan yang kita suka, meskipun itu nggak terlalu baik untuk kesehatan ya, karena kalau dicegah sama sekali kan belum tentu juga kita bisa dan mampu. Tetapi jangan keseringan, karena dampaknya kalau tidak baik ya nanti akan berdampak terhadap kesehatan kita. Banyak gangguan-gangguan kesehatan yang ujung-ujungnya membuat kalian malah tidak bisa bekerja dengan baik gitu. Gangguan kesehatannya apa aja sih Kak? Gangguan kesehatannya banyak, tapi terutama di daerah lambung, kata Cika. Oke, at the bottom of the deck-nya ada maut. Ada sesuatu yang harus diakhiri untuk bisa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Jadi kalau kalian ingin move on ke kehidupan yang jauh lebih baik, kalian tidak boleh takut untuk melangkah. Gitu. Karena kalau kita tidak pernah berani untuk melangkah, maka kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik lagi.
Jadi tinggalkan segala sesuatu yang jelek, apakah itu pekerjaan yang jelek atau lingkungan-lingkungan yang toksik, teman-teman yang nggak baik mentalnya, mannernya, dan seringkali ya berpengaruh kepada kehidupan kita menjadi orang yang nggak baik gitu. Lebih baik ditinggalkan. Jangan takut dihujat atau diomongin gitu. Wah, lu mentang-mentang udah sukses lu lupain temen. Nggak usah dipikirin hal-hal yang seperti itu. Karena dalam memelihara pertemanan itu perlu rasa nyaman, perlu rasa percaya, perlu rasa saling menghargai satu sama lain. Kalau lingkungan kalian toksik, apakah itu teman atau misalnya pasangan toksik, lebih baik ditinggalkan gitu untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pasti suatu saat nanti akan bertemu dengan orang-orang yang satu visi dan juga sama-sama baik ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan zodiak yang selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana. Oke, teman-teman, kita lanjutkan dengan zodiak selanjutnya yaitu Aquarius ya. Kartu percintaan Aquarius di bulan ini ada Sang Jauhari. Jadi Aquarius, cobalah untuk jujur dan terbuka terhadap pasangan dan jangan memanipulasi keadaan. Ada beberapa di antara Aquarius yang berusaha untuk menyimpan rasa bosannya terhadap pasangan tetapi memilih untuk berselingkuh. Nah, hati-hati, jangan sampai kalian terjebak cinta segitiga, ujung-ujungnya malah semuanya berantakan. Terutama untuk kalian yang sudah menikah ataupun sudah berpacaran lama. Jadi kalau memang ada kebosanan atau ada hal-hal yang mungkin kalian kurang refreshing bersama suami atau istri, atau mungkin ada beberapa hal yang masih mengganjal, coba dibicarakan dan cari suasana yang baru. Karena yang namanya perselingkuhan, meskipun alasannya misalnya aku nggak bahagia sama pasanganku gitu ya, kalau nggak bahagia udah nggak tahan, kenapa tidak memilih untuk divorce gitu. Daripada kalian berselingkuh, ujung-ujungnya keluarga, anak semua juga akan menyalahkan diri kita sendiri. Jadi hindari perselingkuhan untuk kalian yang sudah menikah ya. Yang sudah berpacaran lama, kalau memang tidak yakin akan menikah dengan dia, ya sudah diakhiri hubungannya dengan baik-baik. Lalu kedepannya lebih introspeksi diri lah, apa yang diperlukan untuk memperbaiki hubungan gitu, atau memang udah temenan aja, lebih nyaman temenan daripada kalian harus cheating di belakang pasangan. Untuk yang masih jomblo, Aquarius di sini diingatkan untuk lebih baik jujur, terus terang apa adanya di saat memang kalian sedang berkenalan dengan seseorang. Jadi kalau memang kalian adalah single mother atau single father, lebih baik pada saat berkenalan dengan seseorang, ya cerita aja, aku sebenarnya sudah pernah menikah, sudah punya anak misalnya, jangan disembunyikan. Karena sesuatu yang ditutup-tutupi suatu saat juga akan ketahuan. Lebih baik jujur, terus terang, terbuka apa adanya sehingga hubungan kalian akan berjalan dengan mulus. Karena hubungan yang dilandasi dengan penuh kebohongan pasti ujung-ujungnya akan bubar ya. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada masa bodoh. Ada Aquarius yang memilih untuk pergi dari pekerjaannya yang lama untuk digantikan dengan pekerjaan yang baru, dan kalian juga sangat happy ya, sangat excited karena akhirnya bisa keluar dari lingkungan yang menurut kalian gak nyaman. Kalian udah melakukan effort yang luar biasa untuk perusahaan tetapi tidak dihargai dan lingkungannya juga tidak membuat nyaman. Akhirnya memang kalian putuskan untuk hijrah, dan mudah-mudahan di pekerjaan kali ini kalian bisa lebih nyaman dan bahagia, ya itu yang paling penting. Sementara itu untuk kesehatannya ada kekuatan ya. Gimana tuh Cika kesehatannya Aquarius? Ya, kata Cika ada beberapa dari Aquarius yang mungkin sekarang sedang terbaring di rumah sakit. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan kalian segera diberikan kesehatan ya, dan tetap jaga stamina. Jadi jangan menganggap enteng ya di masa-masa pandemi seperti ini, karena sudah banyak banget orang yang kena COVID dan ada juga beberapa teman dan kenalan kita yang memang meninggal karena COVID. Jadi
semasa belum mendapatkan vaksin, yang sudah dapat vaksin aja kan masih deg-degan nih ya. Jadi beneran nggak sih bisa betul-betul terhindar gitu. Jadi alangkah baiknya apalagi untuk kalian yang memang belum mendapatkan vaksin untuk tetap menjaga kesehatan sesuai dengan aturan-aturan dan anjuran-anjuran ya. Serta jangan lupa konsumsi vitamin. Jadi kesehatan agak sedikit memburuk, tetapi semoga kalian semua akhirnya bisa sehat kembali dan beraktivitas seperti biasa. At the bottom of the deck-nya, Aquarius di bulan ini ada roda kehidupan. Artinya apa, Cika? Artinya segala macam ujian, hambatan, rintangan, dan gangguan akan berubah menjadi sesuatu hal yang jauh lebih membuat kalian bahagia, jauh lebih sukses daripada sebelumnya. Nah, ini juga mengartikan bahwa untuk kalian yang kemarin-kemarin pernah merasa berada di zona yang tidak nyaman, tidak percaya diri dengan apa yang dikerjakan, apakah akan sukses atau tidak, tetapi kalian tetap fokus, ya udahlah, konsisten, fokus gitu ngerjain ini. Meskipun kita kadang ingin cepat gitu, ingin cepat sukses banget gitu, tapi kok masih aja kayak begini. Nah, akhirnya endingnya berbuah manis karena sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh pasti tidak akan tidak akan membuahkan sebuah hal yang mengecewakan gitu kalau kalian sungguh-sungguh. Meskipun harus melalui proses, tapi endingnya pasti akan membuat kalian bahagia. Jadi itu yang akan dirasakan oleh si Aquarius ini. Semoga kedepannya kalian bisa merasakan kesuksesan yang jauh lebih daripada yang sebelumnya ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan zodiak selanjutnya setelah yang berikut ini, teman-teman. Oke, teman-teman ya Puri, kita akan balik lagi dengan zodiak Sagittarius ya. Nah, bagaimana kata di ramalannya? Apakah cukup resonate dengan apa yang sedang kalian rasakan? Ya, sekali lagi Puri ingatkan bahwa ini hanyalah merupakan sebuah prediksi, jadi jangan terlalu dianggap serius, ambil yang positifnya aja. Karena kebenaran itu hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kartu percintaan untuk Sagittarius di bulan ini ada rembulan. Artinya apa, Cika? Artinya kata Cika ada kesedihan, ada cinta yang kandas dan tidak bisa diselamatkan. Tetapi sebetulnya kandasnya bukan karena kalian berdua sudah tidak saling menyayangi atau mencintai, tetapi ada hal faktor lain yang membuat kalian memang tidak bisa bersama. Apakah itu perbedaan keyakinan atau mungkin keluarga yang tidak merestui sehingga rasanya berat banget. Kak Furi bisa mengerti lah ya bagaimana rasanya kita masih mencintai tapi harus pisah dikarenakan mungkin ada perbedaan-perbedaan itu. Tetapi mudah-mudahan kalian semua kuat, sabar dan juga tabah dan kedepannya bisa mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik dan juga pas dengan apa yang keluarga inginkan dan diri kalian inginkan juga. Sementara itu untuk yang sudah menikah, di sini ada beberapa kebohongan dari pasangan yang akhirnya kalian ketahui dan ini bikin kalian tuh sedih banget gitu. Kok pasangan aku masih berbohong ya? Kok dia masih ketemu dengan orang yang aku nggak suka gitu? Kok dia masih melakukan hal-hal yang masih menyakiti? Jadi di sini kalian lagi mendem semua perasaan sedih dan kecewa kalian sendiri, berusaha untuk tetap positif dan berdoa kepada Tuhan sehingga kedepannya pasangan bisa berubah, tetapi kok sudah sekian lama tidak berubah-berubah. Jadi ada beberapa hal yang memang membuat kalian sangat tidak nyaman, sangat sedih gitu ya, Sagittarius, tetapi kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu untuk yang masih single, kartu rembulan ini mengindikasikan bahwa ada beberapa hal yang harus kalian perbaiki ya, apakah itu penampilan atau mungkin cara berbicara, cara bersikap gitu sehingga kedepannya bisa mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik. Jadi untuk kamu yang masih kekanak-kanakan, masih ego gitu ya, kemarin-kemarin mungkin pacar kamu pusing banget gitu sampai akhirnya mutusin. Lebih baik sebelum ingin mendapatkan pasangan yang baru, kalian introspeksi diri dulu, rubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk gitu sehingga kedepannya kalau memiliki pasangan akan jauh lebih adem gitu hubungannya. Jangan cuma ingin pasangan yang baik tapi kita sendiri nggak ingin berubah, harus sama-sama ya teman-teman. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan ada Maharani. Artinya apa, Cika?
Artinya cukup baik ya, meskipun masih dalam sesi di rumah aja, tetapi nggak pernah sepi dari orderan, dari project gitu ya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk bersedekah dan menyisihkan sebagian dari penghasilan kalian kepada fakir miskin ataupun anak-anak yatim, sehingga kedepannya bisa jauh lebih berkah lagi rezekinya ya. Sementara itu, kartu kesehatan di sini tidak terlalu baik ya. Ada sang biarawati. Jadi kalian sepertinya terlalu memaksakan. Jadi ada yang olahraganya terlalu dipaksakan, pengen dari pemula langsung jadi expert kan nggak bisa. Sehingga ada beberapa di antara kalian yang terserang sakit sendi. Mungkin tadinya nggak pernah nge-gym, akhirnya dihajar nge-gym terus, tapi kalian ngikutin misalnya video tutorial nge-gym dari orang yang memang udah nge-gym bertahun-tahun gitu. Sehingga pada saat kalian betul-betul gitu ngikutin, menduplikasikan, akhirnya malah sakit-sakit badan, malah mungkin cedera otot gitu. Jadi semuanya dilakukan dengan bertahap ya teman-teman, disesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai yang tadinya ingin sehat, ingin badannya bagus, tapi ujung-ujungnya malah menjadi cedera karena tidak sesuai dengan porsi yang kalian miliki. Dan at the bottom of the deck-nya ada pecinta atau the lovers, artinya di sini kalian itu sedang akan meraih sesuatu tetapi selalu direcokin. Baik itu direcokin oleh urusan asmara yang nggak kelar-kelar, yang berantem mulu, yang ribut terus, atau mungkin lagi galau karena habis berpisah dengan pasangan, sehingga pikiran kalian itu tidak fokus. Jadi semua orang pasti memiliki permasalahan. Nggak ada orang yang nggak punya masalah, nggak ada orang yang nggak punya beban. Tetapi bagaimana kita bisa mengontrol emosi dan tetap juga menjaga agar tetap fokus terhadap apa yang kita kerjakan, itu adalah hal yang penting. Jadi di sini jangan sampai karena pikiran dan hati kalian galau akhirnya pengaruh terhadap pekerjaan sehingga kemudian banyak mendapatkan komplain dari atasan ataupun lingkungan pekerjaan ya. Oke, itu tadi masukan untuk kalian yang zodiaknya Sagittarius, dan kita akan lanjutkan dengan zodiak Capricorn. Oke, teman-temannya Furi, kita balik lagi dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Capricorn ya. Kartu percintaan Capricorn nih Cika. Di bulan ini ada pengorbanan. Aduh, kurang bagus ya Cika ya. Artinya apa? Oh, kalau kata Cika bagus. Artinya kalian sudah berani untuk memutuskan hubungan yang gak jelas dan tanpa status. Jadi ini berlaku untuk kalian Capricorn yang mungkin ya kemarin-kemarin sempat menjalankan hubungan yang lumayan lama dengan seseorang, tetapi dia sebetulnya sudah memiliki pasangan alias sudah menikah. Jadi kayak digantung terus gitu, dijanjiin mau dinikahin, tapi kalian juga mau memperkenalkan ke saudara juga nggak berani, apalagi ke keluarga gitu karena statusnya. Tetapi nggak bisa lepas juga karena nyaman dan lain sebagainya. Tetapi di bulan ini kalian bismillah dan memutuskan untuk saya udah nggak mau menjalin hubungan yang tanpa status ya bagus, karena masing-masing orang harus memiliki status gitu. Apakah statusnya memang single, apakah statusnya berpacaran atau statusnya menikah, itu ada statusnya gitu. Jadi kalau misalnya single tapi bukan gitu, jadi kayak gimana gitu ya, pasti kalian juga membutuhkan status dan juga pengakuan. Nah, sementara itu untuk Capricorn yang sudah menikah, di sini akan ada kehadiran anggota keluarga baru ya, dan ini membuat kalian sangat bahagia. Jadi sebenarnya kalian tidak pernah merencanakan untuk memiliki momongan lagi, tetapi dikasih bonus. Nah, disyukuri aja, mudah-mudahan anaknya terlahir dengan sehat dan juga sempurna ya. Sementara itu, untuk yang masih single, di sini menandakan bahwa ada beberapa Capricorn yang lagi pengen single aja. Kalian masih pengen single and very happy gitu, lagi pengen fokus terhadap pekerjaan dan usaha yang sedang kalian rintis, dan kalian nggak mau direcokin sama urusan asmara yang ribet. Sehingga kedepannya kalian berpikiran bahwa ya udahlah, kalau nanti sudah sukses, usaha udah jalan, baru berpikir untuk mendapatkan pasangan kayak gitu. Ya nggak ada salahnya ya jadi single gitu. Oke, sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada kesederhanaan.
Di bulan ini harus betul-betul memperhatikan cash flow dan juga keluar masuk uang ya. Jangan terlalu boros ya Capricorn, karena di depan ada beberapa hal yang harus kamu cover. Mungkin untuk kalian yang sedang membangun usaha kecil-kecilan baru, misalnya bersama keluarga atau pasangan, pasti kan di awal-awal tidak akan terlalu untung banget. Pasti namanya jualan ada sepinya, apalagi baru mulai gitu. Jadi jangan terlalu boros karena ke depan masih banyak hal yang harus kalian tanggung. Sementara itu untuk kesehatan, di sini ada pemanggilan. Ada beberapa dari Capricorn yang terserang penyakit ya, terutama di area seputaran apa Cika? Seputaran perut ya. Mungkin kalian masih bete-bete, hujan-hujan makan yang pedes-pedes, kurang mengontrol makanan sehingga di sini banyak sekali gangguan kesehatan terutama di daerah lambung. Hati-hati ya Capricorn, hati-hati dalam mengkonsumsi makanan karena sekarang juga lagi musim banget penyakit, momennya juga nggak bagus gitu, lagi pandemi seperti ini. Jadi usahakan egonya untuk memakan makanan-makanan yang terlampau pedas dihilangkan. Bolehlah pedas tapi sedikit aja. At the bottom of the deck-nya di sini ada maut. Artinya ada beberapa hal yang justru hal-hal baru datang setelah kalian menghilangkan hal-hal lama. Dan ini merupakan hal-hal positif yang baru. Jadi kalau kita ingin kehidupan yang jauh lebih baik, kita pasti harus meninggalkan segala macam tabiat, kebiasaan, dan juga kelakuan kita yang buruk di masa lalu. Baru kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kayak gitu. Dan ini juga berlaku untuk Capricorn yang sudah mulai hijrah untuk bisa menemukan kehidupan dan jalan yang lebih baik ya. Mudah-mudahan dilancarkan. Dan buat kalian juga yang lagi persiapan Ramadan juga, persiapannya biasa-biasa aja, sederhana aja. Yang penting kita menjalankan ibadah dengan penuh keikhlasan dan juga kehusuan gitu. Oke, kita akan lanjutkan dengan zodiak yang terakhir yaitu zodiak Pisces ya. Oke, teman-teman, kita akhirnya sampai di zodiak yang terakhir yaitu zodiak Pisces ya. Mudah-mudahan ramalannya cukup resonate dan bisa menjadi pedoman untuk kalian ke depannya supaya lebih berhati-hati lagi. Kartu percintaan untuk Pisces di sini ada Maharani. Apa artinya, Cika? Artinya Pisces lagi bahagia karena akan ada orang yang datang melamar kamu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan penantian kalian yang cukup panjang akhirnya bisa berhasil dipertemukan dengan orang yang mengajak ke jenjang pernikahan gitu. Jadi si Pisces ini berarti lagi berbunga-bunga ya Cika ya. Ya, bulan ini Pisces lagi berbunga-bunga, lagi bahagia, lagi disibukkan dengan berbagai macam persiapan untuk pernikahan bagi kalian yang sudah akan menikah. Tetapi bagaimanakah dengan Pisces yang sudah menikah nih? Ada sedikit permasalahan yang datang nih ternyata ya teman-teman. Tetapi masalah ini sebetulnya bisa diselesaikan dengan baik. Asalkan kalian bisa menjaga komunikasi antara keluarganya istri dengan keluarganya suami. Jadi antara kamu dengan keluarga pasangan. Karena akan ada permasalahan yang melibatkan kesalahpahaman di keluarga besar. Dan ini membuat kalian gak nyaman. Karena ini kan udah mau bulan puasa. Harusnya kan udah happy, keluarga rukun gitu, mau persiapan puasa gitu. Jadi disarankan gimana Cika? Disarankan untuk meredam emosi, dan kalau kita yang lebih muda lebih baik mengalah kepada yang lebih tua. Kalau perlu sebelum puasa nanti kita salaman, bersilaturahmi sehingga kondisinya akan segera membaik gitu. Sementara untuk Pisces yang masih jomblo ya, di bulan ini kalian belum kepikiran untuk memiliki pasangan. Karena yang kemarin udahannya sepertinya sangat menyakitkan gitu. Kayak ditipu abis-abisan deh, dibohongin abis-abisan. Sehingga sekarang harus memulai lagi dari awal untuk mengumpulkan pundi-pundi. Ya mudah-mudahan kalian bisa lebih berhati-hati dalam mengenal pasangan dan jangan jatuh cinta terlalu cepat kepada orang yang kita belum tahu asal-usulnya. Ya, take your time, mudah-mudahan kedepannya bisa mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik. Sementara itu untuk urusan keuangan dan juga pekerjaan di sini ada sang biarawati.
Jadi selalu libatkan doa dan juga Tuhan di dalam kegiatan kalian, terutama sebelum bekerja. Sehingga kalian pun diberikan pekerjaan yang baik, yang nyaman, dipertemukan dengan orang-orang yang baik juga gitu. Segera dihindarkan dari orang-orang yang nyebelin, kalau ada yang nyebelin, yang culas, yang iri dengki, segera dijauhkan gitu. Jadi selalu melibatkan Tuhan itu sangat penting ya. Jadi berdoa itu bukan berarti pada saat sholat aja gitu bagi umat muslim, atau mungkin orang Kristen misalnya bukan pada saat ada di gereja saja, tetapi berdoa setiap hari, bangun tidur, sebelum bekerja, sebelum tidur, setiap saat kalau kita bisa berdoa, kita harus berdoa supaya Tuhan senantiasa dekat dengan kita dan menjauhkan orang-orang yang negatif. Sementara itu untuk kesehatan ya, kesehatan dari Pisces sedikit lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin di antara kalian kemarin-kemarin ada yang terserang penyakit gitu ya, terus juga mulai agak sedikit hopeless, kok aku sakitnya lama, tetapi alhamdulillah berangsur-angsur membaik ya. Setelah berangsur-angsur membaik, hati-hati untuk tetap menjaga kesehatan. Bukan mentang-mentang nih udah agak sehat sedikit terus akhirnya kalian keluyuran gitu, atau olahraganya terlalu berlebihan, atau banyak ketemu orang. Jangan dulu. Lebih baik buat badan kalian fit dulu, dan jangan lupa asupan vitamin sehingga senantiasa diberikan kesehatan ya. At the bottom of the deck-nya di sini ada masa bodoh. Jadi artinya segala hal, apakah itu teman yang tidak baik, apakah hubungan masa lalu yang kurang baik, misalnya dengan mantan atau apa, ataupun permasalahan dengan keluarga besar suami atau keluarga besar istri, segera diselesaikan. Atau kalau nggak bisa diselesaikan ya nggak usah dipikirin, masa bodoh aja. Jangan sampai kalian terlalu mikirin omongan orang, terlalu mikirin prasangka orang, sehingga kalian merasa selalu kurang dan tidak bahagia. Dan itu adalah hal yang sangat negatif ya teman-teman. Jadi kalau memang orang-orang negatif mau ngomongin kita seperti apapun, ya sudah, di skip aja, dicuekin aja. Karena kita harus hidup di atas kaki kita sendiri. Kalau kita happy, kita nyaman, kita bahagia dengan kehidupan kita yang sekarang ya, pasti kita pun akan jauh lebih sukses, dan orang-orang yang di belakang-belakang yang mencoba untuk ngerecokin kebahagiaan kalian juga akhirnya bakalan capek sendiri ya. Jadi tidak usah terlalu notice omongan-omongan yang nggak penting dari orang lain, cukup dengarkan masukan-masukan yang positif aja. Nah itu tadi ramalan untuk 12 zodiak ya di bulan April 2021 ini. Ya, Mami Furi ucapin makasih buat Cika, iya, karena udah nemenin Mami ngeramal dari awal sampai dengan akhir. Dan terima kasih juga untuk kalian yang senantiasa setia mendengarkan ramalan-ramalan zodiak bulanan dari Kak Furi. Jadi sekarang udah nggak ada ramalan mingguan lagi ya, tetapi ramalan zodiak bulanan. Silahkan kalian share di kolom komentar kira-kira apa yang mau ditambah atau apa yang mau diadakan lagi nih di segmen ramalan ini gitu, sesi apa lagi yang perlu ditambah sehingga kedepannya bisa lebih seru. Jangan lupa kasih tahu teman-temannya untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Furi Harun. Dan Kak Furi mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Sekali lagi, kebenaran itu hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa ya. Jadi kita akan ketemu lagi bulan depan di segmen yang sama. See you, terima kasih.